Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rabanian, selamat datang di acara terbaru kita, yaitu adalah Rabanian Podcast. Nah, seperti biasanya memang di podcast ini kita akan bahas seputar muamalah, tidak jauh-jauh dari seputar cara membeli rumah dan lain segala macamnya, namun dari unsur syariahnya. Yang biasa kita bahas itu pastinya tentang riba, gharar dan juga zolim. Dan nantinya juga akan ada bahasan-bahasan lainnya yang sobat bisa lihat langsung itu melalui kolom komentar. Nanti kita juga akan pantau kolom komentarnya. Kali aja ada titipan pertanyaan yang bisa kita bahas. Nah, nampaknya kalau kita ngobrol di podcast itu nggak afdol kalau dengan ahli ilmunya atau dengan orang yang paham tentang apa yang kita akan obrolkan. Alhamdulillah sudah bergabung di studio kita yaitu Ustadz Ahmad Suryana. Masya Allah, syukur Ustadz, jazakallah Ya, khair jazakumullah khair. telah ikut serta dalam membangun peradaban juga di sini. Alhamdulillah. Hayakallah barakallahu fik. Nah, Ustadz, sebelum kita masuk ke bahasan dan memang bahasan pertama itu kita nggak jauh-jauh dari soal riba terlebih dahulu. Kita pengen kenalan dulu nih sama Ustadz. Sama netizen juga pasti pengen kenalan juga nih sama Ustadz. Nah, kita tuh cari-cari Ustadz di internet. Ustadz Ahmad ini dulu kuliahnya di Riyadh, Ustadz, betul? Ya, sebetulnya kalau secara alma mater saya memang berpusat di Riyadh ya, di Saudi Arabia, itu Jamiatul Imam Muhammad Ibnu Saud ya, di Saudi, itu universitas tertua di Saudi. Cuma universitas itu dia membuka beberapa cabang di perwakilan ya di Indonesia. Di Jakarta ada namanya LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, itu kurang lebih sudah lebih dari 30 tahun. Masya Allah. Ya, memberikan fasilitas pendidikan secara gratis ya. Kemudian dengan tenaga dan fasilitas modul-modul dari Riyadh, dari Saudi. Kemudian dapat uang saku juga. Masya ya, dapat uang Allah. saku. Pas banget ya. Iya, kemudian ijazahnya pun langsung dikirim dari Saudi via pos. Jadi bukan diterbitkan di sini, langsung ijazah berstandar internasional ya. Pastinya bahasa Arab dong, Ustaz. Bahasa Arab. Wajib bahasa Arab di sana. Wajib, nggak ada di sana kalau nggak bisa bahasa Arab ya nggak bisa belajar. Nggak bisa belajar. Karena kebanyakan dosen kan dari luar ya, dari Timur Tengah, dari Saudi, dari Mesir, dari Sudan ya, dari negara-negara Islam di Afrika ya, banyak seperti itu. Masya Allah, barakallahu fiik, Ustaz. Nah, Ustaz angkatan berapa ya? Kalau di di jurusan yang terakhir ya. Oh, Masya Allah. Karena di situ saya ngambil 3 jurusan. Kalau ada jurusan terakhir itu ada macam-macam nih. Iya. Ya, saya di situ ngambil 3 jurusan. Pertama jurusan Arabic Teaching ya. Oke. Kemudian itu semacam profesi ya. Atau vokasi, atau jadi diploma pasca sarjana dia. Postgraduate diploma. Itu untuk kalau di sini mungkin akta 4 ya. Makanya di situ mahasiswanya kebanyakan dosen ya, para doktor, kemudian dari organisasi perwakilan undangan seperti itu. Nah, pertama saya masuk di situ jurusan Arabic Teaching, pengajaran bahasa Arab. Gitu. Nah, kenapa? Karena saya masuk situ udah tua. Udah tua. Jadi secara umur itu sebetulnya nggak bisa masuk situ ya. Nah, makanya saya nyari jalur-jalur yang memang jalur orang tua. Jalur orang tua agar bisa masuk, kemudian nanti bisa mengambil jurusan lain di sana. Seperti itu. Karena saya masuk situ sudah beranak 3. Masya Allah. Sudah beranak 3. Jadi buat sobat-sobat nih yang masih kuliah gitu ya, yang belum menikah, jangan kalah semangat. Ustaz Ahmad aja anaknya 3 masih kuliah. Saya total sekitar 15 tahun kuliah. Masya Allah. Harusnya sudah doktor. Tapi karena kebanyakan ngambil disiplin ilmu ya. Ya dulu sambil kerja itu saya kerja di salah satu BUMN 7 tahun. Ya, sebagai mikrobiologis. Tunggu dulu, Ustaz. Tunggu dulu. Apa itu? Itu gimana ceritanya, Ustaz? Awalnya itu dari BUMN yang memang itu teknis lah ya, IPA banget gitu. Terus ujungnya ke jalur yang lain nih, ke jalur dakwah. Ya, jadi sebetulnya saya itu bukan lulusan pesantren. Saya dulu nggak ngerti bahasa Arab ya, karena bukan lulusan pesantren. Saya cuma lulusan SMK Analis Kimia. SMK Analis Kimia, itu di bawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Tahun berapa itu, Ustaz? Tahun masuk ke BUMN itu. Ke sekolahnya. Sekolahnya dulu tahun 2002 ya, 2002. Terus habis lulus dari SMK ke industri. Iya.
ke industri BUMN farmasi ya, satu BUMN Keren farmasi. berarti dulu ya Ustaz ya. Ya Lulus SMK lumayan. langsung BUMN. Ya karena memang ini kayak ibarat apa ya? Mungkin seperti ya sudah karena kan itu kan industri akan mengambil terutama dari Kementerian Perindustrian kan. Oke. Nah, jadi itu lebih diminati karena biasanya BUMN itu ngambil dari mitra-mitra pemerintah kan. Ya lebih mudah lah ya. Lebih mudah. Yang lebih proper juga. Seperti misalnya di Kementerian Keuangan pasti akan prefer ngambil ke STAN gitu kan. Gitu ya, sama di Kementerian Perindustrian pun prefer dia ngambil dari yang lulusan sekolah yang dari Kementerian Perindustrian kan seperti itu. Jadi lebih mudah kita masuk ke industri. Oke, berarti 2002 itu Ustadz lulus? Enggak, lulus 2006. 4 tahun kita. SMK-nya rajin. SMK 4 tahun iya. Karena kebanyakan praktek di laboratorium. Oh iya, laboratorium ya, laboratorium. Berarti 2006 lulus, 2006 langsung kerja BUMN? Langsung kerja, iya. Terus kerjanya itu berapa lama Ustadz? 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Nah, itu berarti harusnya udah betah dong Ustadz di situ. Iya, bahkan saya keluar itu sudah promosi supervisor. Masya Allah. Supervisor. Ya, cuma nggak jadi. Karena keburu keluar. Apa Ustadz yang menyebabkan Ustadz pada akhir itu memutuskan untuk keluar dari situ dan ke jalur yang lain? Qadarullah Allah takdirkan sejak SMA saya sudah masuk di lingkungan yang Islami. Alhamdulillah. Ya, saya memang dulu rumah orang tua di Bekasi ya, sekolah di Bogor di sini itu harus ngekos. Nah, qadarullah masuk kos-kosan itu yang memang lingkungannya Islami ya, dari salah satu ya pergerakan di Indonesia inilah ya. Oke. Itu disitulah muncul minat untuk mempelajari agama lebih dalam lagi. Kita ikut pengajian ya di kos-kosan, kemudian di sekolah pun banyak aktivitas kerohanian Islam gitu. Itu sejak kelas 1. Kondisinya sudah menikah? Belum lah. Kan itu SMA. SMA. Nah, cuma entah mengapa ya, dan ini juga yang dirasakan oleh beberapa teman. Ketika sejak usia muda itu atau sejak balik mungkin ya. SMA itu kan biasanya sudah usia balik ya, dari SMP biasa ke laki-laki. Nah, itu pas kita belajar agama kok muncul keinginan untuk menikah. Masya Allah. Untuk menikah. Fitrahnya sih gitu. Iya, seperti itu. Apalagi semakin dalam pelajari agama. Iya, nah karena kita dari SMA sudah bergaul dengan lingkungan pengajian, muncullah keinginan untuk menikah ya, sehingga pas lulus saya berniat untuk langsung menikah. Alhamdulillah. Akhirnya setahun setelah bekerja saya menikah. Nah, kemudian setelah 7 tahun bekerja, ini singkat cerita nih, biar nggak kelamaan kayak sinetron, berjilid-jilid. Ya, jadi setelah saya memiliki anak 3, karena memang sudah ada background thalibul ilm ya, ingin menuntut ilmu gitu. Kepikiran nanti anak-anak dewasa ini mau diajarin apa? Sedangkan saya sendiri bahasa Arab aja belum bisa gitu. Nah, dulu dari kami sejak pengajian itu sudah dididik ya bahwasanya kunci ilmu itu dengan bahasa Arab. Masya Allah. Ya, jadi kuncinya ilmu itu dengan bahasa Arab, karena karya-karya para ulama, karya-karya kitab-kitab warisan dari zaman dahulu itu naskah-naskah aslinya kan berbahasa Arab. Afwan Ustaz, iya. Berarti kalau kita sebagai seorang muslim mempelajari bahasa Arab itu hukumnya wajib. Oke. Hukumnya wajib, karena untuk kita nggak akan bisa belajar Islam lebih dalam kalau kita tidak mempelajari bahasa Arab. Ya, ibadah kita sendiri sehari-hari juga kan menggunakan bahasa Arab. Sholat, tilawah Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lain menggunakan bahasa Arab. Nah, jadi setelah memiliki anak 3, saya merasa guncang jiwa ini. Itu waktu usia Ustadz sekitar 20 berapa ya? 25. Masya Allah, 25 udah anak ketiga. Ya, karena saya nikah umur 20. Masya Allah. Umur 20 saya udah nikah. Emang beda sih Ustadz kalau nikah umur 20 tuh. Lanjut Ustadz. Iya, istri saya lebih muda lagi. Belum genap 18 waktu itu. Masya Allah. Masih 17 plus. Baru nerima KTP. Belum UN. Oh, belum UN. Udah dilamar. Alhamdulillah Allah mudahkan ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Ya, jadi muncul keinginan seperti itu. Akhirnya saya berniat untuk belajar lagi. Dari industri keluar hanya untuk belajar. Hanya untuk belajar demi anak-anak. Dan belajar pertama itu setelah keluar belajar ke Libya. Saya langsung daftar ke Jamiatul Imam Libya yang di Jakarta. Di Jakarta.
Itu berarti S1 atau D3 Iya, atau sebelumnya itu kan saya jenjangnya? sudah mengambil beberapa kuliah umum ya, seperti farmasi, teknik komputer, iya. Banyak Ustadz ya. Iya Berarti lumayan. memang Ustadz Ahmad tuh jiwa belajarnya tinggi banget. Mungkin karena kepaksa ya. Kepaksa kenapa tuh Ustadz? Ya, mungkin mengalir aja ya. Oke. Kadang saya itu merasa hidup ini nggak ada plan, karena mengikuti arah takdir aja. Selama itu baik dan kita pikirkan ada maslahat baik untuk agama dan dunia, ya kita jalani itu. Mengalir saja sih. Mengalir Alhamdulillah. saja. Nah, terus Ustadz kan masuk ke LIPIA tadi yang di Jakarta itu ya Ustadz ya. Berarti pada saat masuk itu jurusan yang dipilih adalah pengajaran bahasa Arab. Pengajaran bahasa Arab. Arabic teaching. Itu yang tadi setara dengan D3? Dia pasca sarjana sebetulnya. Pasca sarjana. Dia pasca sarjana. Berarti langsung S2. Dia semacam ini, kayak kita tuh ada dokter ya. Dokter itu kan sarjana kedokteran misalnya. Atau ada apoteker, S.Pharm. Ini APT-nya. Berarti ini APT-nya. Strata D4 mungkin ya. Dia profesi. Kayak akta 4 lah, semacam akta 4 itu. Kayak misalnya apoteker kuliah farmasi 4 tahun, ngambil profesi apoteker nambah setahun lagi kan. Oh gitu. Nah, seperti itu. Dokter juga kuliah 4 tahun nambah nanti profesi dokter 1 tahun. Nah, ini saya kuliah ibaratnya profesi guru. 1 tahun. Nah, makanya saya dapat SIM untuk ngajar. Oh, di situ dulu SIM untuk ngajar. Alhamdulillah. Nah, setelah dari situ berarti nggak berhenti dong Ustadz belajarnya? Iya, sambil masih kuliah di situ karena saya sudah dapat jurusan pertama itu pengajaran bahasa Arab. Saya sempat dulu ngajar SDIT. Oh, ngajar jadi guru bahasa Arab di salah satu SDIT di Cikarang waktu itu, Bekasi. Setelah dari situ sekolah lagi? Iya, karena sudah masuk ke situ, tahu sendiri kan, dapat gratis. Akhirnya ketagihan, makin semangat, dan ada peluang ngambillah jurusan lain. Jurusan yang diambil itu adalah? Dulu pertama ngambil itu sebetulnya bakalorius ekonomi Islam. Ekonomi Islam. S1 ekonomi Islam. Itu di tahun itu pendaftarannya ya tahun 2015. Cuma ternyata qadarullah perizinan dari Saudinya belum turun-turun ya. Akhirnya saya dimasukkan ke dalam fakultas namanya Al-Ulum Al-Idariyah wal Maliyah ya. Tentang apa itu Ustaz? Al-Ulum Idariyah itu Management and Financial Science. Financial ya, Management and Financial Science, ilmu manajemen dan keuangan syariah sebetulnya. Itu fakultasnya. Cuma saya ngambil jurusan perbankan ya, Banking Administration. Wah, pas banget dong berarti. Pertama di podcast ini pas banget nih. Iya, jadi banyak banget saya dari mulai farmasi, komputer, pengajaran bahasa Arab, ambil perbankan, terakhir ngambil manajemen bisnis. Masya Allah, barakallahu fiik. 5 jurusan saya kuliah. Berarti Ustadz teh sekarang sebenarnya kalau secara strata itu strata 2 ya Ustadz ya? Ya, belum sih. Belum. Baru bridge 2, jembatan 2. Masih S1. Masih S1. Soalnya kalau cuma ada gelar profesi ya, gelar profesi. Soalnya kalau kita cari-cari Ustadz Ahmad Suryana BBA, MBA, DBA. Iya. DBA. Kepanjangannya apa gitu ya? Ya, itu yang saya sering ditanya ya, BBA itu Bachelor of Business Administration. Administrasi bisnis. Ya, manajemen bisnis sebetulnya. Ya, bisnis. Nah, kemudian DBA-nya itu Diploma in Banking Administration. Itu sebetulnya sama profesi. Oh, itu profesi. Iya, seperti apoteker itu, banker lah, profesi banker. Tapi lebih fokus ya Ustadz. Iya, itu sebetulnya ya ya di arah sarjana ya, cuma itu lebih ke arah profesi. Lebih ke arah profesinya. Berarti lebih banyak studi kasus dong Ustaz. Iya, makanya kita di situ waktu di kampus itu belajar teknis sampai bagaimana teknis menghadapi customer yang baik dengan wajah yang berseri gitu kan, dengan itu saya belajar teknis gitu. Iya, kita di luar ekspektasi Ustaz. Kita kira hanya studi kasus, ini seperti apa sikapnya kalau seperti ini. Tapi sampai praktek langsung. Praktek bagaimana kita menulis cek perbankan, bagaimana kita membuat letter of credit, bagaimana kita menghitung premi asuransi, itu rinci. Iya, berarti ya seperti itu. outputnya dari situ
diharapkan adalah soal teknis tuh paham. Iya, Jadi siap untuk langsung kerja dan iya. lain-lain. Nah, itulah sebetulnya uniknya Universitas Saudi ya kurikulumnya ya. Mhm. Karena dia memang negara yang berlandaskan hukum Islam, maka di semua disiplin ilmu umum pun itu ada nuansa agamanya. Oh, Contohnya gimana? contohnya gimana Contohnya Ustaz? ketika waktu saya belajar akuntansi ya, di kitab Hmm. akuntansi itu pembukuan ya. Pembukuan syariah misalnya pembukuan akad mudharabah, pembukuan akad musyarakah. Itu di bab pendahuluan kita mempelajari fikih mazhab dulu. Fikih mazhab Fikih dulu. mazhab bagaimana Dasarnya dulu iya, Ustaz fikih berarti ya. mudharabah menurut mazhab Syafi'i seperti apa? Seperti Itu itu. 4 mazhab yang dibahas. Iya, dia kan membandingkan ya. Oke. Membandingkan pendapat yang antar mazhab nanti dipilih yang dianggap kuat seperti itu. Oke. Jadi akuntansi aja itu ada porsi agamanya gitu. Kemudian belajar hukum dagang legal. Karena kita belajar hukum dagang Saudi, isinya fikih muamalah lagi. Isinya Masya fikih Allah. muamalah. Berarti yang nggak jauh-jauh dari situ Nggak lah ya. jauh-jauh iya. Kemudian belajar kayak produk perbankan misalnya, kayak overdraft atau letter of credit, itu belajar skema syariahnya pasti. Itu. Pembukuan pun ketika pembukuan ada bunga atau riba itu dijelaskan oleh dosen bahwa ini riba muharram syar'an, haram secara syariah. Kita cuman belajar nulisnya doang gitu. Karena kan ini harus dibuang, itu dijelasin semua. Gitu. Nah, itulah uniknya. Jadi kalau belajar ekonomi dengan kurikulum Saudi itu sudah belajar agama sekaligus fikih muamalah sekaligus ya Ustaz, sekaligus ya? belajar fikih muamalah secara teknis dan aplikasi penerapan di lapangan seperti apa. Ini kita perlu nih yang kayak gini nih Ustaz nih. Soalnya memang pastinya ini kan gak jauh-jauh nanti baik lagi kepada masyarakat ya Ustaz ya. Iya. Karena juga ketika Ustaz bermasyarakat, sekelilingnya juga minimal nanya dong Ustaz. Iya. Ustaz kalau ini kayak gimana? Kayak ini kayak gimana? Iya. Jadi memang dalam kasus-kasus di masyarakat itu kita nggak bisa serta-merta membuat hukum ya sebagaimana seorang mufti gitu ya. Memang di bidang bisnis atau di bidang ekonomi ini beda pembentukan fatwanya. Kalau di bidang syariah mungkin kita dengan bermodalkan ilmu syariah ya seperti usul fikih, qawaid fiqhiyah, ilmu alat yang lainnya itu bisa kita membuat atau praktek mengeluarkan sebuah hukum dari dalil, dari tools dalil yang ada. Tapi kalau di bidang ekonomi itu setidaknya kita harus memahami atau punya sumber atau ada partner ya untuk memenuhi 3 disiplin ilmu. Ya tadi ilmu syariah, ya ini fikih ya, usul fikih dan yang lainnya. Kemudian ilmu ekonomi sendiri, mengerti tentang konsep ekonominya. Kemudian kita juga harus paham tentang legal. Berarti belajarnya kudu tuntas ya Ustaz ya? Iya betul. Gak bisa kita bikin fatwa tuh cuma dari kesaksian pegawai bank, mantan pegawai bank, atau perkataan masyarakat, apalagi dari link berita menyatakan, misal nih yang dulu sempat booming, di berita ada perusahaan penerbit gimana ya harus meletakkan dananya di bank buku 4 dan ini berkonsekuensi apa gitu. Nggak bisa. Kita harus membaca dokumen legalnya. Iya. Baru kita bisa mengambil hukum. Itu dasar-dasar Ustaz. Iya, aturan mainnya. Aturan main dari penerbit, undang-undang dari pemerintah, peraturan Bank Indonesia, peraturan OJK. Baru nanti dikombine dengan teknis ekonominya seperti apa bisnisnya. Ada bayar ini, kemudian top up ini, kemudian dana mengalir itu, kemudian dianalisa secara fikih. Nah, itu baru ketahuan ujungnya. Barulah ketahuan ini hukumnya apa. Itu dinamakan dengan takyif fikih ya. Takyif fikihnya seperti apa? Penggambaran tasawur ya, tasawur kasusnya seperti apa. Oke, Ustadz. Oke Ustadz, dari sekian banyak tadi yang Ustadz sudah lalui segala macam ya Ustadz ya. Berarti sekarang Ustadz Tabat ini kesibukannya apa Ustadz? Oke. Kalau udah ceritain panjang, bisa jadi berjilid-jilid ya. Yang sekarang lagi dikerjain aja Ustadz. Ya karena sebetulnya dulu kan saya kuliah reguler ya. Mungkin masyarakat ngelihat hasilnya aja. Saya jadi apa. Karena untuk melalui itu saya kan butuh makan ya. Betul. Banyak cerita di balik itu. Butuh makan, anak istri juga butuh makan. Tapi itulah bukti bahwasanya Allah menjamin rezeki setiap makhluk. Nggak mesti kita di perusahaan, nggak mesti kita kerja di mana. Yang namanya rezeki ada aja. Ya, ada aja. Karena bukan perusahaan yang menggaji kita, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya sejak kuliah itu punya anak 3, jobless lah, statusnya jobless, pengangguran boleh dibilang karena kuliah reguler. Tapi
Alhamdulillah anak saya nggak ada yang nggak hidup semua gitu ya, malah bertambah. Dulu Nambahnya sekarang sampai berapa Ustaz? sudah 7 sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Sudah 7. Barakallah Dari fiik. masuk kuliah 3, beres 7. Nah, Gitu. berarti Iya, jadi dulu kesibukannya- memang boleh dibilang serabutan lah. Itu kita skip ya. Iya. Nah, sekarang